Kali ini Minet akan membahas drama Korea terbaru yang berjudul Study Group. Tanpa berlama lagi, episode 2, mari kita review. Inspektur pun datang melihat kekacauan itu. Akhirnya Yoon Gamin dipanggil ke ruang guru. Sungguh wakil Capsek yang aneh karena kini ia malah akan dikenai komite sekolah. Padahal Yoon Gamin itu adalah korban. Tapi Lee Han Gyeong tak tinggal diam. Ia membeberkan fakta jika Gamin hanya membela diri dan sekolah ini sungguh benar-benar kacau. Sin Tekstur pun akhirnya baru teringat jika ia mengenali Han Gyeong karena ia adalah peserta yang ikut ujian sertifikasi tahun lalu dengan nilai tertinggi, tapi tak dilanjutkan karena suatu alasan. Dan untuk membela Gamin, akhirnya Han Gyeong mengatakan jika ia akan mengatasi kekacauan di sekolahnya ini dengan membuat kelompok belajar. Seperti idenya Gamin dan ia akan membantu mewujudkan. Si inspektur pun akhirnya memberikan kesempatan untuk mewujudkan itu agar STM ini lebih baik lagi. Gamin semangat berangkat sekolah. Sebelumnya seperti biasa, dia menyempatkan diri untuk berolahraga dulu. Tapi sesampainya di sekolah, Han Gyeong mengabari jika study group bisa terlaksana jika ada 5 murid yang mau bergabung. Tapi mereka harus optimis. Segera mereka pun menempelkan selebaran untuk mencari 3 murid lagi. Tapi tentu itu tak mudah. Mana ada murid STM di sini yang mau belajar? Yang ada mereka semua malah menjauh dari Gamin dan Sehyun. Tapi ada satu murid yang ingin menjajal kemampuan bertarungnya. Untuk itu ia mendatangi Gamin. Niatnya ingin menghajar Gamin, tapi ternyata kedatangannya disalahpahami oleh Gamin. Dikiranya mau mendaftar di kelompok belajar. Siswa itu pun sudah melawan Gamin, tapi Gamin terus bergerak. Yang anehnya siswa itu jadi sibuk sendiri. Ujung-ujungnya ia malah babak belur atas ulahnya sendiri, bahkan sampai pingsan. Padahal Gamin mah tak ngeh dengan kelakuan si siswa tadi. Aduh, benar-benar Gamin polosan. Kabar cepat menyebar dan cerita Gamin yang melawan Hyun-woo kemarin juga si murid nomor 3 telah dilebih-lebihkan, dibumbu-bumbui, membuat seolah Gamin adalah siswa yang benar-benar sangar. Sedangkan Gamin, dia lelah menunggu, akhirnya memutuskan untuk mendatangi langsung untuk melihat mata yang mau belajar. Ia pun mulai mengitari sekolah, tapi tak ada siapapun di sekeliling mereka. Semuanya menjauh. Gamin lalu sempat melihat Gunyop, tapi Sehyeon pun melarang karena sebetulnya Gunyop itu teman SMP-nya yang sempat pindah ke AS. Mendengar itu Gamin pun fokus ke Gunyop tanpa mendengar larangan Sehyeon untuk mendekati Gunyop. Gamin langsung mengajak Gunyop untuk bergabung, tapi Gunyop malah mengatakan jika Gamin apakah ia bisa melindungi teman-temannya kelak. Gamin pun kini jadi putus asa, tapi Han Gyeong datang memberi 2 muridnya suasana baru, mengajak mereka ke toko buku untuk membeli peralatan yang dibutuhkan. Tapi Han Gyeong keheranan karena saat ia memberi saran beberapa buku, ternyata Gamin sudah memilikinya. Gamin mah malah sibuk memilah-milih pulpen, yang ujungnya ia membeli banyak pulpen. Ia pun mencoba menjelaskan kenapa membeli banyak pulpen, karena katanya tiap pulpen itu memiliki kegunaan yang berbeda dalam menuliskan jawabannya. Hah, benar-benar Gamin ini fokusnya berbeda dari orang kebanyakan. Lee Han Gyeong terkejut karena kini apartemennya tak terkunci. Ternyata di dalam sudah ada Lee Hyun-woo dan antek-anteknya. Si siswa kebuli yang kini keadaannya sudah babak belur itu. Hyun-woo benar-benar tak takut apapun. Ia mengatakan jika ada seseorang yang menginginkan sang guru untuk keluar dari sekolah. Hang Gyun pun benar-benar marah karena tindakan muridnya itu. Tapi ia malah diserang oleh Hyun-woo saat akan mengangkat telepon dari Gamin. Dan hampir saja Han Gyeong babak belur oleh anak muridnya sendiri. Tapi tiba-tiba mati lampu dan seseorang pun langsung menyeret Han Gyeong untuk kabur. Ternyata itu adalah Gunyop, murid yang menolongnya tempo hari.
Keduanya pun segera bersembunyi dari kejaran anak-anak berandalan itu. Tapi persembunyian mereka ditemukan. Dan sungguh di luar dugaan, ternyata Gunyop yang ganteng itu juga jago berkelahi. Ternyata lagi dia bukan orang sembarangan pula. Karena saat SMP, Gunyop terkenal dengan kasusnya yang telah menghilangkan nyawa seseorang. Namun tetap saja, meski jago, Gunyop kalah jumlah. Ia pun kalah dan dihajar habis-habisan. Sedangkan di tempat lain, Gamin terus mencoba menghubungi Han Gyong karena ternyata barangnya ada yang tertukar dengan ibu gurunya itu. Namun saat ditelepon tak ada jawaban, membuatnya khawatir. Hingga dari kejauhan ia mendengar suatu teriakan. Dan benar saja saat didatangi, si kebuli sedang bersiap menghajar gurunya sendiri. Gamin pun segera menghajar si kebuli, tapi gawat. Kini Gamin hanya sendiri melawan antek-anteknya si kebuli yang berjumlah banyak itu. Tapi ternyata itu tak jadi masalah bagi Gamin yang keren. Karena Gamin ini benar-benar jago berkelahi. Bahkan ia memakai teknik nunchaku. Jadilah kini ia seperti Bruce Lee. Gamin mah keren. Adegan pertempurannya pun sungguh sangat sayang untuk dilewatkan karena seseru itu. Gamin benar-benar tak terkalahkan. Sedangkan si lawannya KO semua. Dikira sudah berakhir, tapi ternyata si kebuli masih mengambil kesempatan dengan lengahnya Gamin. Hampir saja ia diserang si kebuli, tapi Gunyop dengan sisa tenaga menghalau hal itu. Dan akhirnya ia emosi parah, lalu memberikan pelajaran pada si kebuli hingga ia sulit bernafas. Tapi Gamin menahan amarah Gunyop, hingga si kebuli mengambil kesempatan untuk kabur. Gunyop seolah menyadarkan Gamin, kelompok belajar. Hei Gamin, wake up, sadarlah. Mereka itu ada di STM Yusong. Dan waktu pun semakin menipis untuk Gamin mencari 3 teman grup belajar. Tapi mereka tak boleh menyerah, lalu tak lama mendapatkan pesan. Keduanya pun segera mendatangi kelas dan tara, ternyata isinya adalah kelas wanita. Ternyata STM Yusong itu adalah sekolah campuran, bukan hanya berisi para pria saja. Dan episode 2 pun berakhir di situ.